Halo, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan bahas tentang struktur algoritma di dalam bahasa pemrograman. Dan yang pertama ini kita akan bahas tentang struktur algoritma runtutan yang mungkin biasa kalian jumpai. Oke, susunan atau struktur algoritma runtutan digunakan untuk pemrograman dengan pernyataannya secara urut, sequence seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari bagan flowchart ini atau dari flowchart ini atau diagram alir ini, maka pemrograman ini atau program ini akan dimulai dari sisi si user akan mendapatkan suatu input, yaitu lebar, panjang, dan tinggi. Setelah input didapatkan, maka proses akan dilakukan. Prosesnya apa? Prosesnya akan melakukan perhitungan panjang kali lebar kali tinggi, yang mana itu akan disimpan ke dalam suatu variabel namanya adalah volume. Setelah proses dilakukan, maka output akan dijalankan dengan cara apa? Dengan cara mencetak volumenya, gitu ya. Nah, bisa dilakukan dengan atau kode seperti ini. Kita tetapkan yang pertama, yaitu deklarasikan suatu variabel panjang, lebar, tinggi. Kita berikan masukan melalui si user, kita casting ke dalam suatu variabel namanya integer, atau sorry, kita casting ke dalam suatu tipe data namanya integer misalkan, lebar dan tinggi pun sama, kita lakukan proses, dan juga langsung lakukan output, gitu ya. Oke, coba kita langsung praktek saja untuk penggunaannya. Buatkan satu file baru misalkan, simpan ini ke dalam directory kalian dengan nama algoritma runtutan.py. Nah, contoh kasus, kita akan diminta untuk menghitung misalkan yang mudah saja dulu, luas persegi panjang. Maka definisikan dulu apa yang diperlukan. Merujuk mana? Merujuk ke variabelnya. Kira-kira untuk menghitung luas persegi panjang butuh apa? Ya, tentunya panjang dan lebar gitu kan. Nah, panjang kita tetapkan nilainya, gitu ya. Nah, kita intervensi sedikit, yang menetapkan nanti adalah si user, maka kita pakai perintah input, betul? Nah, tetapi kalau kalian merujuk pada video sebelumnya, silakan dilihat, maka perintah input itu mengoutputkan tipe data string. Kalau untuk menghitung luas persegi panjang, maka panjang dan lebarnya harus diapakan? Dikali, gitu kan? Maka kalau string, apakah bisa dikali? Tentu saja tidak. Agar bisa dikali terus diapakan? Diubah ke dalam suatu tipe data angka. Salah satunya adalah integer. Maka sebelum kita lakukan perintah input, menuliskan perintah input, kita tuliskan dulu, kita casting dulu kemana? Ke dalam suatu tipe data angka. Dalam hal ini saya ingin castingnya ke dalam integer. Input, baru tuliskan input, dalam tanda kurung, dalam tanda petik, masukkan panjang persegi panjang. Yang kedua, lebar. Pun sama, kita tetapkan dulu tipe datanya dengan cara kita casting int input dalam tanda kurung, dalam tanda petik, masukkan lebar persegi panjang. Nah, habis itu apa? Setelah dilakukan input, ini adalah input, dilakukan apa? Dilakukan proses. Prosesnya apa? Tentu saja panjang dikali lebar. Tapi agar lebih enak, maka panjang kali lebarnya ini
kita masukkan ke dalam suatu variabel, namanya adalah luas. Gitu kan? Itu selesai terus apa? Perintah output. Kita pakai f-string gitu ya. Kita pakai f-string dengan bantuan f-string. Nah, maka kita tuliskan saja print dalam kurung f tanda petik luas persegi panjang dengan satuan dengan ukuran panjang tanda kurung panjang dan lebar. Saya kasih sama dengan saja biar enak. Lebar sama dengan di sini juga lebar adalah dalam kurung luas. Saya simpan. Gitu ya. Kalau sudah, coba kita eksekusi ke dalam CMD. Clear GPY spasi algoritma runtutan. Masukkan panjang persegi panjang, misalkan panjangnya adalah 6, lebarnya misalkan 2, maka harusnya luasnya adalah 6 kali 2, yaitu 12. Luas persegi panjang dan ukuran panjang 6 dan lebar 2 adalah 12. Gitu ya. Nah, itu adalah algoritma runtutan. Itu adalah algoritma runtutan yang mana volume akan dilakukan atau volume akan dieksekusi jika panjang sudah dieksekusi, lebar sudah dieksekusi, tinggi sudah dieksekusi. Baru volume dieksekusi. Gitu ya, runtutannya seperti itu. Dari atas ke bawah runtutan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma percabangan. Gitu ya. Untuk hari ini kita cukupkan. Dah.